Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama Zona Forex. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua sehat dan tentunya luar biasa. Oke, hari ini hari Senin tanggal 20 Desember 2021. Kembali lagi bersama Zona Forex. Kita akan di sini memberikan gambaran analisa khususnya untuk hari ini kita mencoba untuk menganalisa di forex. Oke. Nanti ada market GBP USD, Euro USD dan Jepang Yen USD. Oke, langsung aja kita masuk di GBP USD ya. Oke, kita coba lihat di time frame D1 ya atau daily. Apa yang bisa kita dapatkan di time frame daily dari pergerakan terakhir. Oke. Yang kita lihat di sini ya, teman-teman. Pembentukan dari posisi candlestick terakhir ya, kekuatan seller sangat kuat ya. Ini ya, kalau kita lihat mungkin bisa saya perbesar supaya teman-teman bisa lihat. Nah, ini ya, coba dilihat di sini kekuatan seller sangat kuat ya. Ini saya sebutnya adalah full body candle ya. Kekuatan seller sangat kuat, tekanan seller sangat kuat, bahkan di bawah tidak ada ekor sama sekali. Tandanya adalah tidak ada kekuatan buyer sama sekali untuk melawan seller ini. Nah, kalau kita lihat dari sisi lain, kalau kita mundur ke belakang di candle sebelumnya ini terjadi bearish engulfing ya. Ini ada reversal di area sini ya. Ini ada bearish engulfing di mana candle sebelumnya dimakan oleh candle yang turun seperti ini. Nah, ini yang disebut bearish engulfing, teman-teman. Nah, kalau kita lihat juga ini berada di area penting ya, kalau kita lihat di daily ya, teman-teman ya. Nah, di sini saya ganti warna dulu ya, karena ini area penting. Saya kasih warna merah. Oke, perhatikan teman-teman, area penting di sini 1.33.538 ya. Saya pertebal. Nah, ini area penting yang gagal di breakout oleh GU ya. Nah, GBP USD ya. Kalau kita lihat ini, perhatikan ya teman-teman, ini saya zoom out. Nah, ini tepat ya, lihat ya yang garis merah ya, tuh lihat ya. Nah, garis merah ya, ini 1 2 yang gagal di breakout, 3 4 5. Nah, ini memang posisi area penting ya, area terkuat ya, resisten terkuat. Ini yang kalau kita perhatikan di sini ya teman-teman ya, ini area penting. Jadi posisi, kalau kita lihat di posisi seperti ini ya, untuk GU ya, minggu ini kalau saya lihat kekuatan turunnya lebih besar ya, asalkan dia berhasil membreakout posisi yang di bawah. Nah, ini ada penolakan yang kuat area sini ya, 1.31.736. Ini juga area penting. Kalau dia mau meneruskan penurunannya, dia harus melewati area sini, teman-teman. Nah, ini saya pertebal ya, harus berhasil melewati area ini karena ini sangat penting sekali ya. Yang pertama, di sini dia gagal breakout ya, terjadi engulfing bearish ya, pas di area resisten terkuat. Maka saya prediksikan untuk minggu ini GU lebih kecenderungannya lebih kuat turun. Oke. Tapi untuk hari ini coba kita lihat ya, tren memang masih kuat turun ya untuk GU. Kita coba lihat di H1 apa yang bisa kita dapatkan untuk trading hari ini di hari Senin ini. Oke, di sini terjadi beberapa mendekati area level psikologi terkuat ya, yaitu di area sini ya. Ini area sini kalau kita perhatikan ya, area 1.32.742. Ini area psikologi terkuat ya. Kemudian ada di area sini juga, ini berada tepat area sini ya. Ini penolakannya banyak sekali ya di area sini. Nah, area sini 1.32.794. Jadi kalau GU hari ini ya, kalau kita prediksikan memang kuat turun ya,
kalau dia memang kembali ke area retrace, dia harus melewati area 1.32.742. Nah, kita coba lihat area retrace-nya itu di area depan di sini. Oke, ini area retrace ya. Kalau memang dia kembali area retrace ya, di area sini ganti warna. Oke, area retrace-nya yang kita dapatkan ya 1.32.855. Jadi kalau memang hari ini ya GU mencoba untuk kembali ke area retrace, dia harus melewati dua level ini. Jadi kalau mau ambil sell boleh di area berdekatan di area sini. Kalau pastinya kalau bisa di bawah 1.32.742 ya teman-teman. Nah, untuk memastikan betul-betul dia akan meneruskan tren turunnya. Nah, kalau nanti dia di sini terjadi bentuk candle ya atau reversal yang saya jelaskan di video belajar yuk ya. Di situ bisa kalian nanti lihat, pantau apa aja yang bentuk pattern ya, reversal seperti apa aja bisa dilihat di sini, baru bisa ambil posisi sell. Ketika nanti juga menembus area 1.32.194, nah nanti juga boleh ambil posisi sell di bawah ini karena kekuatan turunnya lebih besar untuk di market GU. Nah, kalau nantinya ini tembus ya, maka dia akan mencoba menembus area support terkuat 1.31.736. Oke, ini yang bisa saya sampaikan untuk market GU ya atau GBP USD. Semoga yang bertransaksi di GU semua bisa mendapatkan keuntungan. Oke, kita lanjut di market Euro USD. Di market Euro USD ya, EU kita lihat di sini di time frame D1 ya. Kita lihat apa aja yang bisa kita dapatkan. Oke, kalau dari market EU ya, nah di sini gagal dia membreakout posisi resisten ya, area terkuat ya. Di candle sebelumnya memang pergerakannya lebih sideways ya. Ini ada area resisten terkuat ya yang gagal ditembus ya di area sini 1.13.672 ya. Ini saya kasih tanda merah, area resisten, area terkuat ya. Dimana di pergerakan sebelumnya memang bergerak sideways ya teman-teman. Ini masih area sideways, tapi dari EU sendiri sudah membreakout di level psikologi terdekat ya di area sini. Cuman di sini jika memang EU mau meneruskan tren turun, dia harus melewati area support terkuatnya di area sini teman-teman. Nah, satu poin ya, ini perhatikan 1.11.853 area sini ya. Jadi kalau minggu ini Euro ya berhasil membreakout 1.11.853, maka dia akan melanjutkan tren turun. Oke, kita coba cari untuk hari ini di time frame 1 ya, peluang yang bisa kita dapatkan. Oke, ini di time frame 1 ada level psikologi terdekat ya, karena banyak penolakan di area sini. Nah ini ya 1.12.522 ya, ini saya kasih penebalan. Oke, kemudian ada juga posisinya di sini ya. Ini juga level terkuat ya area sini. Nah ini yang kalau nantinya tembus area 1.12.277 maka EU diperkirakan akan melanjutkan tren turunnya ya sampai dengan area sini. Ya ini tahapan-tahapannya ya, area-area penting ya, area sini. Nah, ini saya ganti warna. Ini area support ya, ini area support juga 1.12.044 ya. Jadi kalau dia menembus level 1.12.277, dia akan melanjutkan di area 1.12.044 di sini ya. Tapi kalau teman-teman menunggu EU untuk retrace ya, ke area retrace itu ke level terdekatnya itu area sini. Ini area retrace-nya.
Ini juga kekuatan sellernya kuat besar, kuat banget ya di hari Jumat kemarin ya. Nah ini area retrace ya, ini area retrace. Kalau memang nanti dia kembali, dia bisa ke area sini teman-teman. Nah 1 poin 12.916. Nah ini area retrace nya ya, tapi dia harus melewati beberapa level atau area resisten ya, area resisten terkuat. Oke. Nah di sini jadi saya jelaskan teman-teman, jika kondisinya dia kembali ke area retrace, dia harus melewati dari 2 level psikologi dan area resisten ya sebelum ke area retrace, yaitu 1 poin 12.522, 1 poin 12.668 sampai dengan 1 poin 12.916. Kalau saran saya bisa sell area di bawah area retrace ya, tapi nanti kalau di level psikologi aja posisi EU ya, euro tidak kuat untuk, atau buyer tidak kuat menembus level psikologi terkuatnya ini, maka dia akan kembali turun. Tes terkuatnya di area level psikologinya 1 poin 12.277. Jadi kalau dua ya yang bisa diperhatikan, kalau gagal breakout area sini ya, maka dia turun. Tapi kalau dia berhasil breakout 1 poin 22.777, dia akan lebih turun lagi ya. Nah di bawahnya sini ya bisa ke level 1 poin 12.044 sampai dengan 1 poin 11.853. Oke, ini untuk euro ya yang bisa kita sampaikan ya, semoga bermanfaat ya. Perhatikan 2 level psikologinya. Oke, kita lanjut di market berikutnya. Oke, untuk USD Jepang Yen ya, kita lihat di sini. Nah, pergerakannya untuk dalam kondisi beberapa bulan ke belakang ya, kalau dari daily sendiri dia masih belum keluar dari area kandang ya terkuatnya, yaitu di 112.696 sampai dengan level resisten tertingginya di sini 115.501. Nah ini yang belum berhasil di breakout sampai saat ini ya. Nah kalau kita lihat untuk Jepang Yen ya, di posisi candle terakhir ya, di sini kita lihat dari posisi seller yang kuat menekan ya, tapi di sesi terakhir dia berbalik arah ya, karena kekuatan buyer yang sangat kuat ya. Terlihat di sini akhirnya membentuk bullish pin bar atau hammer ya. Ini single pattern keluar di sini ya di candle terakhir. Nah, ini menandakan kekuatan buyer sangat kuat ya. Memang rata-rata kalau euro GBP itu searah, kalau USD Jepang Yen itu tidak searah ya, balikannya. Kalau euronya naik, USD Jepang Yen-nya turun. Kalau USD Jepang Yen-nya naik seperti ini, euronya turun atau GBP-nya turun juga. Nah, dari posisi seperti ini ya, ini menandakan kekuatan untuk Jepang Yen untuk beberapa minggu ini masih kuat naik ya, tapi untuk mencoba tes area resisten terdekat. Oke. Coba kita lihat di time frame lebih kecil di H1 ya, yang di H1 kita dapatkan di sini ya. Di sini ada level psikologi juga terdekat ya. Yang pertama itu area sini ya. Ini level psikologinya 113.824, saya ganti warna merah. Kalau level psikologi saya kasih warna merah teman-teman ya. Terus kemudian di bawahnya juga ada level psikologi area sini ya. Ini level psikologi 113.577. Ini saya akan kasih penebalan ya, berarti tandanya teman-teman harus pantau di level ini ya. Nah, maksud saya seperti itu. Jadi kalau saya ada penebalan garis ya seperti ini, berarti ini wajib pantau teman-teman, jangan sampai tidak dipantau ya. Nah ini level psikologi terkuat 113.577 sampai dengan 113.824. Jadi kekuatan Jepang Yen ya di hari Senin ini, jika dia breakout menembus level 113.824, nah kan kuat dia coba tes area resisten terdekat area sini ya, 114.201 di area sini ya teman-teman.
Nah ini area resisten, saya kasih warna coklat keputih-putihan. Nah putih tulang ya 114.201. Tapi nantinya kalau di sini ada penolakan seller ya, gagal breakout 113, dia harus melewati ini dulu nih, level 113.577. Nah sampai di area mana? Area support terdekatnya yaitu di area sini. Nah ini 113.447 ya sampai dengan area sini nih. Ini juga ada yang kuat 113.225. Jadi kalau teman-teman ambil posisi buy ya, saya sarankan breakout dulu di atas 113.824. Bisa ambil buy di area 114.000 ya, atau 113.900 ya maksud saya, atau 113.880 boleh ambil buy jika posisinya sudah breakout area level psikologi ya. Tapi kalau mau ambil sell, kalau dia gagal di area sini ya, tunggu pembentukan pattern ya. Nah, apakah nanti di sini bentuk single pattern, double pattern, atau triple pattern, atau penerusan ya, atau continuation. Nah di situ kalau nanti gagal breakout bisa sell di bawahnya 113.824. Tapi kalau teman-teman ragu, tunggu aja breakout di bawah 113.577 itu. Karena kalau kita lihat tren USD Jepang Yen masih kuat naik ya, kalau kita perhatikan untuk hari Senin ini. Seperti itu ya. Nah untuk mengenai pattern yang belum paham dan belum mengerti ya, kemarin sudah saya buatkan pembelajaran ya, atau edukasi untuk belajar yuk ya, materinya temanya ya belajar yuk. Jadi rencana saya setiap 1 minggu saya akan berikan edukasi atau ilmu baru buat teman-teman ya yang sudah subscribe di channel Zona Forex. Oke, jangan lupa ikutin juga IG kita ya di Zona Forex. Nanti rencana hariannya akan saya juga update. Jika ada momentum saya akan share di story IG-nya Zona Forex. Oke, sekian dari kita. Semoga teman-teman dari video Zona Forex ini bermanfaat dan bisa menghasilkan pundi-pundi keuangan ya. Dan yang penting jangan lupa pasang stop loss ya, dan targetkan keuntungan ya, menjadikan kebiasaan seperti itu ya. Oke, terima kasih. Semoga teman-teman mendapatkan keuntungan yang konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.